Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aji. NIM saya 2019-53069. Saya adalah mahasiswa sistem informasi dari kelas sore pada Universitas Muria Kudus. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai sistem manajemen basis data, di mana materi tersebut sebelumnya dibuat oleh Bapak Arif Setiawan. Oke, pada materi sistem manajemen basis data atau bisa disingkat dengan SMBD, terdapat beberapa tahapan yang perlu dipelajari. Yang pertama ada pengantar RDBMS dan konsep basis data. Lalu berikutnya ada konsep dasar SQL yang meliputi DDL, EDML, View Definition, Authorization, Integrity, Transaction Control. Lalu pada tahap berikutnya ada case study RDBMS, lalu ada application RDBMS. Fakta Big Data. Apa itu Big Data? Big Data itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sehari-hari untuk menggambarkan volume data yang besar yang membanjiri pada bisnis sehari-hari. Di sini diperlihatkan ada beberapa skema data, itu mencatat pengiriman data. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada YouTube. Video total durasi mencapai 104.000 jam. Email 45 miliar. SMS 540 juta. Twitter 400 juta. Facebook 360 juta foto diunggah. Lalu ada Wikipedia, situs baru, dan lain-lain. Nah, ini bicara mengenai data ya, data yang digunakan untuk sehari-hari. Ketahuilah YouTube, data video YouTube itu misalnya saja 1 jam bisa mencapai mungkin ukuran 1 giga lebih kalau resolusinya bagus. Sedangkan di sini pada skema data ini YouTube mencapai video total durasi 104.000 jam. Bisa dikalikan dengan jumlah data untuk per jamnya. Apabila dihitung mungkin akan sangat besar sekali data tersebut. Fakta Big Data. Nah, di mana data tersebut tersimpan? Tentu saja pada server-server. Ya, perusahaan besar memiliki server-server yang tentu saja besar untuk menyimpan big data tersebut. Di sini pada gambar ini diperlihatkan contoh gambar pada suatu server, di mana satu rak ini mencakup beberapa server dengan kapasitas yang mungkin bertera-tera. Fakta big data yang pertama, di Amerika Serikat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Jadi di negara-negara maju, terutama seperti Amerika Serikat, tentu saja sudah meningkatkan pada segi digitalisasi pada perusahaan. Sehingga di sini terlihat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Jadi di negara sana tentu saja sudah tersebar banyak server, karena tentu saja di sana sangat membutuhkan server untuk penyimpanan data. Karena semakin berkembangnya bisnis, maka semakin besar data yang diberikan. Dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server.
Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara AS itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Di sini bicara mengenai perusahaan Intel, di mana salah satu produk utamanya adalah prosesor Intel. Banyak komputer di seluruh belahan dunia kebanyakan memakai prosesor Intel. Karena itulah data-data yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tentu saja sangatlah besar dan banyak. Apalagi perusahaan tersebut tersebar di beberapa negara. Lalu yang keempat, ada jejaring sosial terbesar dunia. Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia hosting internet, antara lain One and One Internet sebanyak 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace 56.000 server. Dengan berbagai layanan disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Di mana tadi perusahaan yang merilis data jumlah server yang terbesar itu adalah Intel. Sedangkan Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Kita tahu sajalah, layanan pada Google ini tidak hanya mencakup pada search engine. Ada juga layanan email, ada juga layanan penyimpanan Google Drive, dan lain-lain. Karena hal tersebut tentu saja mungkin bisa jadi malah lebih dari 495.000 server. Lalu yang berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington AS, yaitu Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Untuk perusahaan internet besar lain, Yahoo dan eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Tentu saja seperti perusahaan Microsoft, Google, karena perusahaan tersebut bertaraf internasional dan juga tersebar di beberapa belahan negara. Tentu saja server yang dimilikinya pun tentu saja sangat besar dan banyak. Nah, di sini diperlihatkan pertumbuhan data dimulai dari tahun 1985, mulai dari data personal komputer, lalu meningkat mulai dari 1995 network client server, semakin meningkat sampai yang sekarang 2020 adalah data-data community web, atau yang biasa kita ketahui ini adalah sebutannya untuk sosial media. Muncul pertanyaan, mana yang lebih cepat perkembangannya? Komputerkah, alat komunikasikah, perangkat multimediakah, atau teknologi database? Ya, keempat perkembangan ini tentu saja semuanya saling berkembang. Semuanya semakin lama semakin berkembang, di mana perkembangan mereka ini bisa dikatakan berkolaborasi. Komputer, sistem operasinya semakin lama semakin berkembang. Dengan perkembangan sistem operasi tersebut, tentu saja perangkat multimedia juga semakin berkembang, teknologi database juga semakin berkembang. Karena tentu saja semakin berkembangnya sistem operasi dan aplikasi, tentu saja membutuhkan penyimpanan yang sangat besar untuk menyimpan data-data yang dimilikinya. Lalu ada alat komunikasi yang pernah fungsi handphone atau smartphone bisa akses internet. Di sini diperlihatkan produk RDBMS dan juga data vendornya. Seperti yang kita ketahui, jenis produk yang biasanya mungkin familiar di telinga kita seperti MySQL, Microsoft Access,
Microsoft SQL Server, dan juga Oracle. Di sini juga diperlihatkan kapasitas data. Satuan media penyimpanan. Di sini diperlihatkan tingkatan dari kilo, mega, giga, tera, peta. Ya, umumnya kita ketahui ini biasanya data yang kita ketahui mentok-mentok biasanya itu sampai ke tera. Kalau yang dipakai pada big data, penggunaan satuannya ini biasanya di atas tera, minimal peta, exa, lalu berikutnya zeta sampai yata. Di sini diperlihatkan perkembangan pada RAM dan prosesor, di mana tiap tahunnya tentu saja terus berkembang. Konsep basis data. Basis data atau biasa disebut database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jadi perumpamaan untuk database ini seperti lemari arsip, di mana kita menyimpan tiap data-data arsip tersebut ke dalam lemari tersebut. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan bundle arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Himpunan kelompok data atau disebut arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lalu berikutnya kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Di sini diperlihatkan sistem pengarsipan secara konvensional dan juga sistem pengarsipan dengan memakai basis data. Di sini diperlihatkan pada yang konvensional ada lemari arsip, sebuah ruang. Di dalam lemari tersebut terdapat macam-macam arsip seperti arsip mahasiswa, absen, mata kuliah, dan juga nilai. Sedangkan pada basis data, arsip-arsip tersebut disimpan secara soft copy, di mana semuanya akan tersimpan di dalam database tersebut. Yang membedakan kedua sistem pengarsipan tersebut adalah apabila kita memakai sistem pengarsipan konvensional, tentu saja kita harus mencari data tersebut secara manual. Entah itu kita sudah memberikan label, kita urutkan menurut abjad, tapi nanti kita juga harus mencarinya secara manual. Kita harus membuka terlebih dahulu arsipnya, misalnya untuk mencari nama mahasiswa, misalnya mahasiswa Budi. Kita cari tersebut dahulu arsip mahasiswa, kita cek terlebih dahulu mana yang namanya Budi. Sedangkan apabila kita memakai konsep database, kita dapat melakukan pencariannya dengan memakai semacam kode atau query khusus, sehingga pencariannya akan dilakukan secara cepat. Contoh database pada universitas. Di sini diperlihatkan contoh database pada suatu universitas. Ada keterangannya tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F, tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui OBP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Ya, di sini diperlihatkan tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah, di mana kesemua tabel ini saling terhubung satu sama lain.
pada tabel mahasiswa ada nomor BP, no BP ini. Pada kolom no BP ini juga ada pada tabel nilai. Pada tabel nilai ada no BP 01, 01, 002. Pada tabel mahasiswa ini disebut sebagai tabel master, sedangkan yang tabel nilai ini tabel turunan. Kita lihat pada tabel mahasiswa ini ada data 001, no BP 001, di mana data tersebut hanya ada satu saja, tidak ada data 001 lagi berikutnya. Sedangkan pada tabel nilai no BP 001 ada dua data yang pakai no BP 001. Lalu pada tabel fakultas ada kode F, ikut juga dengan tabel mahasiswa ada juga kode F. Pada tabel fakultas ini data kode F ini hanya ada satu saja, tidak ada duplikat, tidak ada data yang sama. Di sini 261, lalu berikutnya 262, 260, 263. Sedangkan pada tabel mahasiswa data yang terdapat kode F 261 ada dua data. Pada kode F ada yang 262 pun juga ada dua data. Jadi kedua tabel tersebut saling terhubung melalui kolom atau atribut yaitu kode F. Lalu ada juga pada tabel nilai dan juga tabel mata kuliah. Pada tabel mata kuliah ini hanya ada satu data, KKI 5 2001, KKI 53002. Lalu pada tabel nilai ini data KKI 52001 ada lebih dari satu data. Karena adanya atribut yang sama, maka kedua tabel tersebut dapat saling terhubung. Ini pada contoh database penjualan. Tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui KD PRG, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui KD PLG. Dapat kita lihat pada tabel barang dan juga tabel transaksi jual terdapat kolom yang sama, yaitu KD PRG ada pada tabel barang dan juga tabel transaksi jual. Tabel barang ini merupakan tabel master atau tabel utamanya. Sedangkan pada tabel transaksi jual ini ada atribut KD barang, KD PRG, di mana datanya tersebut terhubung dengan data pada KD PRG pada tabel barang. Lalu pada tabel barang ada KD pemasok. Pada KD pemasok ini terhubung pada KD pemasok yang ada pada tabel pemasok. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, misalnya saja Pepsodent, siapakah yang masuk Pepsodent? Nah, kita bisa lihat di tabel pemasok. Ada kode pemasoknya itu 10. Kita cek pada tabel pemasok yang kode pemasoknya 10 ini ada Godilever. Dengan kata lain, kita mengambil data nama dari tabel pemasok, kita juga mengambil dari tabel barang, sehingga kita bisa tahu bahwa barang Pepsodent ini dipasok oleh Godilever. Ya, jadi semua tabel yang ada di sini itu saling terhubung satu sama lain. Di sini ada SQL versus NoSQL. Ya, di sini kita lihat ada perbedaannya antara ADBMS dengan MongoDB. Lalu juga kita lihat ada contoh-contohnya.
Contoh pada RDBMS ada Oracle, SQLite, MySQL, dan lain-lain. Lalu yang pada NoSQL ini ada MongoDB, Cassandra, dan lain-lain. Di sini diperlihatkan sistem basis secara konvensional. Ada data dari rektorat, sekretariat, bank bukopin, biro-biro. Tiap tempat ini saling mengirimkan data ke pusat data yang ada di tengah ini. Di sini diperlihatkan orang yang membawa tumpukan arsip yang berjalan dari rektorat ke pusat data yang ada di tengah ini. Apabila dilakukan dengan cara seperti itu, tentu saja akan memakan waktu dan juga tenaga. Begitu juga dengan yang ada di sekretariat. Di sini diperlihatkan mengambil data dari sekretariat dibawa ke pusat data, dibawa ke pusat data. Lalu mungkin dari pusat data diambil lagi, ditaruh lagi ke sekretariat. Ini kalau sistem basis yang secara konvensional. Sedangkan kalau memakai basis data, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien. Di sini diperlihatkan sistem basis data online. Misalnya ada data dari back office, dilakukan pemrosesan, dikirim ke front office, dari front office dikirim kembali ke MIS atau server. Nah, dengan proses seperti ini, maka top manager dapat mengevaluasi atau melihat data dari front office dan back office melalui server atau MIS. Di sini juga diperlihatkan perpindahan data dari ada yang di bawah ini ada kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik dan gudang, dan lain-lain. Data tersebut akan dibawa ke atas melalui kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, sampai ke pusat server pusat. Sehingga pada top manager ini, apabila ingin mengambil data, mengecek data untuk menghasilkan evaluasi, bisa dilakukan dengan mengambil data dari server pusat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.